ini kontennya berlanjut ke Grebek Kampus alias Campus Tour. Dan tepatnya kalian bisa lihat sendiri di belakang sudah ada tulisannya ya guys. Gue ada di mana? Yaitu ada di Universitas Gadjah Mada alias UGM. Nah, ini adalah salah satu top 10 bahkan top 5 PTN terbaik di Indonesia. Di Fakultas Kehutanan ini ada bagian favorit gua, yaitu coffee shop yang ada di depan kita, namanya Zumia. Zumia. Kalau misalkan seharinya, kira-kira perlunya mungkin 60.000 itu udah cukup banget. Cuma ternyata kalau kita baca-baca makna dari simbol UGM, itu sebetulnya yang warna putih itu bukan kelopak bunga Ki, tapi songkok. Sebenarnya namanya kantin filsafat, cuma biasanya teman-teman sebutnya kantin Bonbin, alias kebun binatang. Karena kalau pas lagi rame ini rame banget. Nah, Bonbin ini kantin di mana teman-teman dari psikologi, dari FIB, dari filsafat, dari hukum biasanya makan bareng di sini karena posisinya pas di tengah. Kucing-kucing di sini dirawat sama komunitas yang namanya Kucing UGM. Bisa lihat IG-nya @kucingugm. Ketika kalian udah di Fakultas Teknik, kalian akan ditemuin oleh salah satu lambang Fakultas Teknik UGM. Ada jurusan apa aja di Fakultas Teknik dan metode pembelajarannya kira-kira seperti apa, dan mungkin prospek karirnya setelah lulus seperti apa. Kira-kira ada fasilitas apa aja di Universitas Gadjah Mada, maka langsung aja kuliah di UGM. Selamat untuk Irfan Shauki yang baru saja rilis lagu pertamanya dengan judul Doors of Your Heart, Pintu Hatimu. Pertanggal 29 Februari 2024, lagu ini sudah bisa kita nikmati di seluruh digital music platform. Semoga lagu Doors of Your Heart bisa membuka pintu hati kita semua dalam terus berbuat baik, dapat memajukan industri kreatif dan mendorong masyarakat untuk terus berani berkarya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. What is up? Balik lagi sama gue di channel Irfan Shauki tentunya. Dan yes, gimana kabar kalian semua? My brother, my sister, and my family bro of course tentunya. Dan ya seperti biasa, meskipun kita bukan brother yang terkandung, kita bukan keluarga sesungguhnya, tetap aja kita harus bikin yang namanya persaudaraan yang kuat dalam YouTube maupun di luar YouTube itu sendiri juga guys. Wow. Dan kali ini kontennya berlanjut ke Grebek Kampus alias Campus Tour. Dan kali ini gue lagi di Yogyakarta. Dan tepatnya kalian bisa lihat sendiri di belakang sudah ada tulisannya ya guys. Gue ada di mana? Yaitu ada di Universitas Gadjah Mada alias UGM. Nah, ini adalah salah satu top 10 bahkan top 5 PTN terbaik di Indonesia. Wow. Dan buat kalian mungkin banyak yang mencita-citakan untuk kuliah di sini, atau bahkan mungkin ada mahasiswa-mahasiswi yang sedang menonton dari mahasiswa-mahasiswi UGM, atau bahkan para alumni. Dengan segala hormat, saya mohon izin bersama nanti teman-teman dengan mahasiswa dan mungkin mahasiswi UGM yang akan menemani untuk kampus tour kali ini. Dan tentunya penasaran kira-kira fasilitas ataupun tempat apa saja yang akan kita coba grebek atau kita coba kampus tour, kita akan coba lihat. Dan tentunya juga karena ya UGM ini adalah sebuah kampus yang besar, tentunya tidak bisa semuanya kita kampus tour satu-satu, maka kita akan coba yang ikonik saja. Oleh karena itu buat kalian yang pengen tahu kira-kira ada fasilitas apa aja di Universitas Gadjah Mada, maka langsung aja kuliah di UGM. Ya, sama-sama kita saling mendoakan semoga kalian yang mencita-citakan untuk kuliah di UGM bisa terwujud insya Allah. Oke guys, dan semoga video kali ini bisa menjadi manfaat dan sebuah manifestasi untuk kalian yang ingin kuliah di UGM, atau bahkan menjadi kenangan buat kalian yang sudah lulus dari UGM ini sendiri. Stay tune terus, jangan lupa subscribe. Kita akan langsung masuk ke dalam kampus Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Let's go guys. Oke guys, nah sekarang saya sudah berada di Fakultas Hukum. Nah ini mungkin fakultas pertama yang akan kita coba pelajari, fasilitas dan mungkin pembelajarannya seperti apa. Dan kebetulan saya sudah janjian nih guys sama salah satu kawan lama juga, yaitu Yoga atau Pradipta. Dan kita coba lihat nih, Yoga lagi ada di mana ya kira-kira, karena kita udah di lingkungan FH UGM. Dan kita akan coba, oh itu ada guys, baru datang guys. Nah di jalan, yuk. Dengan Mas Pradipta. Yoi. Apa kabar? Mas Yoga. Mas Yoga. Oh iya, Mas Yoga. Muhammad Yoga Pradipta. Muhammad Yoga Pradipta. Biasanya dipanggil Yoga. Oh, Yoga. Namanya boleh info nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Rahasia ya. Hanya dosen yang mengetahui ya.
Gimana sehat kabar? Sehat gue. Nggak ada perubahan. Yo, Nggak alhamdulillah. ada. Masih mahasiswa FHUGM tahun berapa yuk? Tahun 2019. Tahun 2019. Tapi belum lulus. Insya Allah kita lulus. Padahal harusnya udah lulus. Padahal mudah-mudahan tidak menjadi diikuti oleh teman. Tapi kan namanya lulus kan sudah diatur kan? Sudah diatur sama Puasa. puasa. Jadi kita sama-sama nikmati kan. Hidup, rezeki, mati, jodoh, lulus di tangan Allah. Bener juga ya. Tapi tetap harus ikhtiar, ya nggak gitu? Nah betul, inilah salah satu bentuk bagian kita juga ikhtiar membuat konten Grebek Kampus atau Campus Tour untuk teman-teman sekalian supaya bisa memotivasi juga. Tadi nggak mau lepas. Oh iya. Kan udah lama nggak ketemu. Udah lama ya. Iya, jadi salamannya selama juga. Jadi oke nih, sebetulnya teman SMA gue, ya tadi udah jelasin belum? Belum ya. Nanti mungkin terlalu lama kalau jelasin ada bukunya sendiri kayaknya. Jadi kita tulis komen aja. Oke deh. Tapi kalau buat kalian yang pengen tahu video yoga yang lama nih ada di ini lah ya, yang Grebek SMA Hits di Jakarta. Sama ada satu lagi Ki. Ada lagi. Oh iya, tips masuk UGM. Gue matematika yang gue kerjain cuma 2 nomor. 2 nomor dari berapa nomor? Terus masuk UGM, tapi tips lulusnya belum ada ya. Tips lulusnya belum. Hanya Masuk baru dulu masuk ya. dulu. Karena yang penting kan masuk dulu. Masuk dulu. Dan masuk kan susah kan. Jadi ngapain keluarin cepet-cepet, bener gak? Bener. Mubazir nggak itu? Mubazir iya. Udah masuk susah-susah kok mau cepet-cepet keluar. Bener juga ya. Nah, Yok, mungkin bisa sedikit ceritain nih bagaimana proses pembelajaran di FHUGM, kemudian dari sedikit fasilitasnya juga, metode pembelajaran, mungkin dari segi prospek karirnya juga boleh sedikit kasih gambaran lah. Kalau dari FHUGM sendiri sih sebenarnya prospek karirnya luas banget ya. Dan juga termasuk kalau FHUGM sendiri jurusan hukum di UGM dibandingkan kampus-kampus lain juga mungkin salah satu yang cukup lengkap bidang hukum yang bisa dipelajari karena ada beberapa matkul konsen. Jadi kalau di mungkin fakultas lain kan di dalam satu fakultas ada beberapa jurusan. Ya. Tapi kalau di FHUGM ini satu fakultas satu jurusan. Satu kalau satu. Jurusan ilmu hukum. Nah, tapi yang membedakan adalah di dalam jurusan ilmu hukum itu ada lagi dibagi lagi konsentrasi istilahnya. Jadi konsentrasi itu khusus untuk bagi mahasiswa yang sudah tingkat-tingkat akhir untuk memilih satu bidang yang dia mungkin tertarik, dia minat, kemudian dia tekuni di bidang tersebut untuk akhirnya nanti berpengaruh ke topik skripsi. Oke. Ada banyak, ada Hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum lingkungan, hukum agraria, hukum tata negara, ya kan, hukum internasional, terus ada lagi hukum ketenaga kerjaan, hukum Islam ada, hukum Islam juga termasuk ada, terus hukum adat, ya, dan ada bidang lain lagi yang gue lupa ya, tapi cukup banyak. Jadi ya itulah. Buat Jadi teman-teman yang mau langsung aja masuk FHUGM. Iya, buat teman-teman yang mungkin minat ke dalam satu bidang hukum yang cukup spesifik dan mungkin tidak banyak ditemukan di beberapa kampus yang lainnya. Ada beberapa kampus lainnya, tapi salah satu yang cukup lengkap di UGM. BTW, gue sedikit notice ini seperti baju adat Jogja ya. Iya. Ini emang outfit harian atau ada acara khusus nih lagi pakai ini? Atau khusus konten kali ini? Ini namanya surjan Ki. Berjalan. Ini surjan namanya. Ini baju adat Jawa. Nah, bedanya dengan baju adat Jawa yang biasa dipakai di kawinan, ini baju rakyat jelata. Oke. Jadi simbol kesederhanaan. Simbol kesederhanaan. Nah, sebetulnya ini gue sering pakai sehari-hari juga sih. Cuma kalau kali ini emang lagi ada kegiatan juga, lagi ada acara khusus. Ya, nanti kita akan datang ya, mungkin bisa kita lihat ya. Saya diundang juga. Bukan saya yang panitianya, Mas. oke, oke. Iya, nanti Mas mau. Ya mungkin ada OTS tiket ya. Iya, benar. Ini kita sekarang lagi di Fakultas Kehutanan nih, Ki. Oke. Di Fakultas Kehutanan ini ada bagian favorit gua. Ya kan, yang nyaman banget. Ya. Yaitu coffee shop yang ada di depan kita. Namanya Zumia. Zumia. Ya, gue biasanya di Zumia ini sih skripsian, ya kan, ngerjain tugas, kadang juga ketemu temen juga. Biasanya kalau ada teman dari luar kota yang misalkan mau main di Jogja, yang lagi wisata di Jogja, datang ke sini gue ajak. Berarti ini untuk umum juga terbuka ya? Untuk umum terbuka banget. Untuk umum terbuka banget. Nah ini teman-teman yang di Jogja bisa. Masyarakat umum yang rame kesini dong, biar Zumia bisa makin laris kan. Wis. Zumia nanti boleh di bawah persentasenya. Komisinya. Ya. Nah, yuk sekarang sedikit intermezzo tapi cukup informatif mudah-mudahan untuk teman-teman yang pengen mempelajari juga. Kan lu sebagai perantauan dari Jakarta, betul ya? Nah di sini Dari Tangsel. dari Tangsel, ya. Ciputat. Ya, kita, ya Jabodetabek lah ya, dari luar Jogja pokoknya ya, Ciputat Tangsel. Nah teman-teman dan termasuk gue juga sendiri pengen tahu nih kira-kira manajemen pengeluaran mungkin harian ataupun bulanan secara kisaran
mahasiswa perantauan yang berkuliah di UGM tuh seperti apa dan gimana manajemennya? Kalau misalkan seharinya, kira-kira perlunya mungkin 60.000 itu udah cukup banget sebenarnya. Nah, tapi kalau mungkin ada beberapa yang makannya banyak ya, mungkin sehari ada yang makan 4 kali. Nah, itu bisa mungkin ya 70-80.000 lah, ya kan. Tapi itu sebetulnya udah bener-bener ini sih, maksudnya udah bener-bener cukup boros ya. Itu udah paling borosnya gitu. Kalau misalkan mau irit, bisa 50.000 atau bahkan sehari mungkin bisa 40.000, 30.000, misal dikontrakan masak sendiri kan. Ya betul. Mau bekal gitu ya? Ya, bekal ke kampus. Jadi harian itu lebih fokus untuk makanan atau ada tadi pengeluaran untuk bensin, mobilisasi, transportasi? Kalau mungkin punya kendaraan sendiri, mungkin ya pasti lebih murah ya daripada kita pakai kendaraan misalkan Gojek ya. Kalau di Jogja sendiri kan beda transportasi publiknya dengan di Jakarta. Kalau di Jakarta kita mungkin sehari-hari kemana-mana bisa pakai bis, bisa pakai MRT. Kalau di Jakarta kan kotanya mungkin belum terlalu besar, jadi mayoritas orang mobil kemana-mana pakai kendaraan pribadi. Atau misalkan kendaraan umum pun juga bukan transportasi massal seperti bis ya. Walaupun ada sebenarnya Trans Jogja ya, tapi orang kebiasaannya ya seperti itu di sini. Terus juga kalau mungkin teman-teman udah sama bensin ya mungkin ya segituan juga sih, 60-70.000 karena kan bensin mungkin kalau motornya nggak terlalu boros bisa Ya, nggak setiap hari. Iya. Nah Yok, ini kan UGM kan besar banget ya. Kalau kita mau pindah dari fakultas satu ke fakultas yang lainnya, kalau kita nggak mau jalan kaki, meskipun itu sehat, tapi kita bisa pakai alternatif, pakai apa misalnya? Nah, bisa pakai pertama kendaraan pribadi, ya kan? Yang kedua bisa pakai sepeda pribadi juga, atau bisa pakai sepeda yang kita pinjam dari kampus. Oke. Kita lihat di depan kita ya. Prosedur peminjamannya seperti apa? Ini kita kasih aja. Jadi ada tiap daerah, tiap lingkungan itu ada dia punya kayak semacam ini stasiun sepeda namanya. Jadi stasiun sepeda ini dia punya penanggung jawab dari keamanan dari teman-teman karyawan yang kerja di UGM. Nanti kita kasih KTM sebagai syarat peminjaman, nanti berapa jam harus sudah dibalikin dan nanti baru KTM dibalikin juga. KTM, kartu tanda mahasiswa ya? Iya, kartu tanda mahasiswa. Biasanya kan ya jalan mungkin sudah bisa di backup dengan sepeda supaya lebih ringan dan tidak capek. Tapi mungkin untuk sebagian orang naik sepeda juga capek. Kira-kira ada alternatif kendaraan lain nggak? Nah ini Ki, kalau sepeda sepengetahuan gue ya, terakhir gue pinjam sepeda itu dia ada range-nya, jadi dia nggak boleh terlalu jauh karena di UGM ini dia ada kampus timur, kampus barat, ya kan. Setahu gue kalau sepeda di kampus timur itu nggak boleh terlalu jauh sampai kampus barat, ya kan. Tapi gue nggak tahu juga, mungkin nanti bisa di teman-teman cari tahu sendiri yang punya ya. Nah untuk dari kampus timur mau ke kampus barat, kalau yang nggak punya kendaraan pribadi bisa pakai bis yang disediakan oleh kampus UGM, ya kan. Yang dia itu bis listrik, ya kan. Sepengetahuan gue sekarang ada 2 unit dan mungkin akan ditambah ya mungkin gitu dari kampus jadi yang dari Sosum mau ke teknik nggak perlu pakai motor lagi karena udah ada bis yang dia tuh berhenti di setiap halte yang di setiap fakultas ada. Few inches later. Nah sekarang kita sudah memasuki waktu zuhur dan alhamdulillah kita sekarang berada di Masjid Universitas Gadjah Mada. Ini nama masjid apa ya? Kalau anak UGM biasanya sebutnya masjid kampus aja sih. Ini secara kompleks masjidnya juga cukup luas. Oke, jadi kita coba salat dulu guys ya. Kalian jangan lupa salat dulu juga, dan setelah salat dulu nanti kita akan coba lanjut maksi atau makan siang. Makan siang di mana ya enaknya? Makan siang kita mungkin ntar cari aja ya kantin yang buka ya. Banyak kantin yang buka berarti ya? Nanti kita lihat. Oke, jadi banyak kantin di UGM. Stay tune terus. Ayo kita habis sholat lanjut maksi. Let's go guys. Meanwhile. Bang, gimana sih ini ya? Oke, sekarang kita ada di kantin mana nih, Om? Ini nama kantinnya sebenarnya namanya kantin filsafat. Cuma biasanya teman-teman sebutnya kantin Bonbin. Alias kebun binatang. Karena kalau pas lagi rame ini rame banget. Bahkan sore sampai malam pun kadang masih ada orang. Jadi karena berisik disebut Bonbin. Nah, Bonbin ini kantin di mana teman-teman dari psikologi, dari FIB, dari filsafat, dari hukum biasanya makan bareng di sini karena posisinya pas di tengah. Tadi kita di seberang Fakultas Psikologi ada kantin indoor. Tadi pas beli minum, nanti kita coba yang Bonbin.
kita ada menunya apa aja. Kita langsung coba ya guys. Maksi, makan siang. Oke, jadi Maksi kali ini lu makan net, pesan apa aja nih tadi? Ini nasi pecel. Nasi pecel telur. Ini makanan gue buat sarapan biasanya. Habis sekolah pagi jam 7. Lalu biasanya habis sekolah makan nasi pecel ini. Berapa nih harganya tadi sepiring? Ini berapa nih? 14.000. 14.000. Piringnya aja. Piringnya aja. Pecelnya 1.000. Sama es teh berapa nih? Padanya gratis. Tapi gelasnya 2.000. Gelasnya 2.000. Nyawa. 5 menit ya, harus habis. Iya. Oke, selamat makan ya. 12 seconds later. Dia belum selesai makan guys. Dan sekarang malah milih main kucing ya. Emang yoga. Kucing siapa? Kucing gua. Oh, Namanya Tommy. Tommy. Kucingnya bagus guys. Kucing-kucing di sini, kupingnya kalau kita lihat nih guys, tuh kupingnya ditandain kan, kalian udah steril kucingnya. Oke. Kucing-kucing di sini di lingkungan UGM dirawat sama komunitas yang namanya Kucing UGM. Bisa lihat IG-nya @kucingugm. Jadi mereka sangat peduli sama kucing, dan gak cuma kucing aja jadinya, jadi binatang-binatang lain juga banyak yang sering dikasih makan, safe feeding ya. Jadi aktivis penjaga kucing lingkungan Jaga kesehatan kucing dan hewan-hewan lainnya di UGM. sampai di steril ya tadi ya. Later. Literasi menjadi sebuah hal yang penting ya. Gue Iya. pengen tahu perpus UGM itu seperti apa. Perpus, nih ada perpustakaan dan arsip. Ini kalau anak-anak UGM sebutnya perpusat. Perpusat. Iya, perpustakaan pusat. Nah, tiap fakultas itu punya sebenarnya perpustakaannya masing-masing sesuai dengan bidang ilmunya ya. Nah, cuma untuk Universitas sendiri punya perpustakaan yang cukup besar, ya kan? Namanya perpusat. Kalau misalnya kita lagi skripsian atau ya mau cari-cari sumber, ya kan, cari referensi, biasanya kita ke sini ke perpusat. Atau bisa juga email atau ya isi formulir lah untuk kita minta soft filenya. Niki, lu lihat deh, ada logo game. Lu kalau ngeliat nih logonya apa nih sebenarnya? Kalau dari perspektif gue sih kayak bunga ya guys. Yang putihnya kayak kelopak bunga apa matahari mungkin. Kelopak bunga. Iya. Kalau gue ngeliatnya kayak bunga melati awalnya ya. Bunga melati. Cuma ternyata kalau kita baca-baca makna dari simbol UGM itu sebetulnya yang warna putih itu bukan kelopak bunga Ki, tapi songkok. Nah, gue nggak ngerti tuh songkok yang dimaksud tuh seperti apa. Kan kita kalau tahu songkok kan Ya, buat kopi ya, buat sholat ya, atau yang dipakai sama Soekarno itu songkok kepala, ya. ya. Nah, yang warna kuning di pinggir tuh yang runcing-runcing itu tombak Ki. Tombak. Iya kan? Oke. Kemudian di tengah yang warna kuning yang segi 5 itu pancaran sinar matahari. Nah, yang di tengah, yang betul-betul di tengah itu yang bolong tuh. Ya. Itu namanya Surya Binolong atau matahari bolong. Nah, gue kurang paham juga tuh filosofinya apa ya. Cuma salah satu yang gue tahu sih ini kan ada 5 tuh, songkoknya ada 5, tombaknya ada 5 ya kan. Pancaran sinar mataharinya juga kebentuk segi 5. Itu melambangkan 5 sila Pancasila. 12 seconds later. Oke, thank you ya Ki. Gue maksudnya mohon maaf nih gue nggak bisa lama-lama nemenin lu. Oh ya siap. Thank you gue yang matur suwun sudah bisa menemani kali ini. Thank you teman-teman Mas Yoga sudah bisa setengah perjalanan di video kali ini gerbek UGM atau kampus ter UGM bersama Mas Yoga. Tadi melanjut skripsi, semoga segera bisa lulus. Oke, siap. Terima kasih banyak ya Ki. Sama-sama. Teman-teman doain ya gue biar cepet lulus. Amin. Susah lulus ya. Ya. Doakan teman-teman juga yang mungkin lagi sedang berjuang. Yang berjuang, mau masuk UGM atau UGM. mungkin mau berjuang lulus juga kan. Teman-teman pokoknya semua yang lagi mau cari kampus yang terbaik, semoga mendapatkan kampus yang paling ideal lah, kampus impiannya. Amin. Tapi kalau nggak dapet kampus impiannya juga nggak apa-apa, ya kan Ki? Semua sudah diatur. Semua sudah diatur. Oke, sampai jumpa lagi ya. Oke, Gua gua lanjut skripsinya. Siap, sukses ya. Lanjut ya. Siap. Thank you. Nanti gue lanjut sama kawan mahasiswa UGM yang lain. Dadah. Thank you. Ya. Oke guys, kita lanjut cari kawan mahasiswa UGM yang lain, oke? 2000 years later. Oke, sekarang kita ada di Wisdom Park, salah satu tempat yang ikonik juga di kampus UGM, dan kita ada di view deck-nya sekarang. Dan gue pengen kasih lihat guys ke teman-teman semua bahwa di sini ada lake view-nya yang betul-betul menjadi salah satu tempat untuk mungkin menggalau diri kali ya. Gue nggak tahu. Dan di sini ada. Wes ada siapa nih? Mas Yuri, penulis terkenal. Enggak. Oh, enggak. Enggak kayak gitu, jadi kayak gitu. Amin dong. Amin, yang terbaik aja. Amin. Nah, ini ada Mas Suri guys. Kita Hai semua ya. Kita nggak sengaja ketemu ya di sini. So guys, teman gue ini adalah seorang penulis buku berbakat dan kalian bisa langsung menikmati karyanya dengan klik link yang ada di Instagram Mas Suri @fragment_kata. Mahasiswa UGM kan?
Alhamdulillah aku masuk UGM. Udah lulus? Baru sidang kemarin. Oh, baru banget sidang kemarin. Mantap. Dan ya hasilnya tinggal revisin aja sekarang makanya. Ya, dosen-dosen tolong dibantu ya supaya segera cepat apa? Wisuda. Nah, cepat. Oke, Mas Uri, karena kita sengaja ketemu di Lakeview nih. Apa benar nggak Lakeview sebenarnya? Iya, view deck sih, like view aja. Oke, ini bisa mungkin sedikit jelasin lah. Ini biasanya tempat dipakai untuk apa? Mungkin kalau tadi gue bilang sih mungkin untuk menggalau diri. Ya. Oke, sebelum aku kenalin, aku Mas Suri, aku dari Teknik Geologi angkatan 2019 dan aku udah selesai sidang, jadi aku tinggal revision aja. Selamat datang di Taman Karir UGM atau aku bilang Wisdom Park. Ini salah satu tempat yang paling komunal atau tempat yang biasa tempat anak UGM semua kumpul. Gak cuma anak UGM, aku rasa juga masyarakat Jogja sering kesini juga untuk olahraga ataupun ya olahraga sih mostly di sini sama kumpul-kumpul komunitas. Dia umum ya? Sangat umum gitu. Dan yang paling aku tahu juga kemarin juga ada klub buku juga yang akhirnya di sini base-nya dan aku suka kayak pengen ikutan tapi mungkin belum kesempatan. Klub buku ya? Klub buku ya. Jadi agendanya apa di klub buku? Kalau klub buku yang aku tahu yang aku pernah ikutin di Jakarta itu biasanya kita baca buku bareng terus sambil bahas-bahas soal literasi jajan gitu. Oke. Itu sih soal itu kapan kalian UGM. Mantap sekali. Ini lu suka mungkin menggalau di sini juga nggak? Oh enggak, lebih suka olahraga aja sih. Oh, lebih suka olahraga di sini aja ya. Kita agak quick shot foto kan di sini ya. Oke. Hati-hati kecebur guys. Nah, ini kalian kalau Wisdom Park pastikan kalian di sini ya. Ini ada jam-jam ramenya atau Belum sih. Biasa tuh ini kan masih panas banget ya. iya nih Mungkin jam 4 sih. jam 4-an ya. Ini suka dipakai untuk apa ya? Tempatnya kan ya romansnya ada ya, romantic sense-nya ada. Ini suka dipakai untuk wedding atau Pernah ada, tapi pernah nggak jadi lari di sini karena emang kayaknya lagi dipakai buat acara kondangan gitu. Nanti yang mau wedding hubungi nomor di bawah ya. Nggak tahu nomor di bawah. Tapi nanti hubungi lah mungkin apa aku masuk UGM ya. Mungkin. Oke. Nah tadi Mas Uri sempat info bahwa beliau dari Fakultas Teknik. Ya, Nah kira-kira bisa nggak nih kita mungkin say hi ke Fakultas Teknik mungkin just Tech 5 aja ya, gitu. I think kita coba aja. Mungkin gitu. teknik ada satu tempat yang mungkin ikonik juga dan mungkin bisa jadi semangat buat anak-anak yang masuk teknik. Betul ya. Mudah-mudahan kalian bisa mendapatkan perwujudan cita-cita yang mau masuk di FT UGM ya. Yo. Nah ini jadi salah satu motivator kalian guys, Mas Uri. Amin. Makasih. Oke. Baik, Pak. Let's go FT. Tapi kayaknya memungkinkan untuk drone view. Jadi kalau ada drone view kita kasih lihat. Oke Sur, kita masuk FT ya. Iya. Bentar lu haus nggak? Panas kan nih? Haus banget sih ini. Ini ada Toyagama. Toyagama. Itu water dispenser di mana UGM punya sistem air langsung minum. Jadi bisa langsung minum dari sini, bisa pakai botol atau mungkin kayak langsung minum gitu. Sekedar nyicipin ya. 12 seconds later. Bismillahirrahmanirrahim. Toyagama. Rasanya ya airnya bisa diminum. Iya. Kerasa ya bedanya. Dan Toyagama. Ini berarti bisa refill ya? Bisa. Ini bedanya apa nih kalau ini? Kalau itu bisa buat botol. Ini gua botol. Oh, oke. Ya. Nah, gitu. Lumayan guys. Tadi kalau jajan air kan di kantin 3.000-an. Bener juga ya. Oke Sur, alhamdulillah capek juga kita jalan dari Wisdom Park ke FT. Iya. Ternyata jauh dan beda lokasi ya. Iya, sangat beda jauh. Jatuhnya keluar kompleks atau enggak sih? Masa satu komplek UGM, cuman dibagi oleh beberapa jalan lah yang misahin beberapa komplek UGM gitu. Nah, kenapa dibikin semacam mungkin tanda kutip eksklusif dengan fakultas lain? Enggak eksklusif, mungkin dikarenakan teknik itu punya sejarah di mana dulu itu kan UGM terpecah banyak sekolah kan. Nah, dari terpecah banyak sekolah ini akhirnya disatukan di tahun 1949, tanggal 11 Desember di mana itu hari di mana UGM akhirnya terbentuk. Iya. Dan menjadi salah satu pattern pertama di Indonesia. Oke. Ada apa aja di sini? Ini ada apa nih? Ya, ketika kalian udah di Fakultas Teknik, kalian akan ditemuin oleh salah satu lambang Fakultas Teknik UGM. Mencerminkan apa ini? Mencerminkan semoga aku nggak salah ngejelasin. Ada beberapa makna. Aku takut salah ngejelasin soalnya aku juga agak lupa. Tapi sejauh ini 3 fondasi yang bawah itu artinya adalah infrastruktur, energi, dan industrial. Dan di atasnya itu melambangkan 8 program studi di Fakultas Teknik. Ya, berarti nanti bentar lagi akan ada penambahan lagi Wah, mungkin enggak ya. dong. Oh, Aku kurang tahu itu makanya. Sekarang mungkin teman-teman juga pengen tahu nih, ada jurusan apa aja di Fakultas Teknik dan metode pembelajarannya kira-kira seperti apa, dan mungkin prospek karirnya setelah lulus seperti apa. Oke, mungkin di Fakultas Teknik itu ada sekitar, aku nggak bisa nyebutin angkanya, yang penting ada teknik geologi, teknik geodesi, teknik sivil dan lingkungan. Habis itu ada teknik kimia, arsitektur, PWK atau perencanaan kota. Habis itu teknik kimia, teknik industri, teknik mesin, teknik biomedis, informatika. Dan juga
Mungkin seperti itu mungkin lebihnya. Bisa cek di website Fakultas Teknik gitu. Dan untuk metode pembelajaran aku bilang sih per jurusan beda-beda, per program studi beda-beda. Aku kalau di geologi itu kita melewati banyak hal ya. Dan salah satunya yang paling penting itu adalah kuliah lapangan, di mana kita nggak cuma kuliah di kelas, tapi juga kuliah di lapangan karena kita metode pembelajaran nggak cuma di kelas, tapi batuan yang ada di bumi. Jadi kita banyak tempat di Yogyakarta, di Pulau Jawa untuk tahu kondisi geologi di Indonesia, mungkin kayak gitu. Dan dari sana juga kita nggak cuma belajar di kelas apa ikutin kurikulum, tapi juga mungkin dia punya prospek untuk kuliah kuliah magang lah juga kan, juga disertai dengan kita terjun langsung dengan study case dan juga. Dan aku rasa kayaknya sebagian besar juga pun terus Fakultas Teknik kayaknya seperti itu, mungkin caranya beda juga kan, tergantung program yang dia pilih ikuti ya gitu. Untuk prospeknya aku rasa sangat bagus ya kalau aku lihat, terbuka banget, nggak cuma di Indonesia tapi aku rasa juga banyak alumni UGM yang dari teknik juga berkarir di luar negeri gitu. Dan seperti itu. Masuk FT UGM guys, ketemu Mas Suri mungkin ya. Udah lulus. Oh, udah lulus ya. Amin. Iya betul juga ya. Ya mengenang ininya lah, mengenang momen-momennya aja dari video nanti. Oke. Eventually. Oke guys, alhamdulillahirobbilalamin telah selesai kali ini gerbek kampus UGM alias Campus Tour Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Dan gimana menurut kalian? Kira-kira gerbek kali ini cukup informatif dan menyenangkan? Well, tapi gue di sini juga pengen klarifikasi dan disclaimer bahwa memang tidak bisa semua fasilitas bahkan fakultas gue liput karena memang mengingat dengan jumlahnya yang cukup banyak juga, kemudian terkait dengan perizinannya juga. But anyway, thanks for watching, and tentunya buat kalian yang pengen lebih tahu lebih lanjut lagi tentang kampus Universitas Gadjah Mada, ya kalian bisa aja langsung kuliah di Universitas Gadjah Mada yang sama-sama kita saling mendoakan dan saling support supaya kalian bisa diterima di kampus UGM. Buat para alumni juga mungkin ini menjadi salah satu bahan dokumentasi dan nostalgia juga mengenai kampus para alumni. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para staf internal dan kawan-kawan mahasiswa yang telah memberikan support dan perizinannya terkait peliputan video kali ini. Dan seperti biasa, sebelum kita mengakhiri video kali ini ada baiknya kalian melakukan 4 hal. Yang pertama itu di like kalau kalian suka, kemudian di komen itu untuk berbagi informasi, memberikan saran, masukan atau tanya jawab, dan kemudian di share ke kerabat, ke keluarga, ke siapapun itu untuk mengunjungi dan menonton channel Irfan Syauqi. Dan yang terakhir, yang keempat itu adalah di subscribe, karena subscribe itu gratis, kuotanya yang bayar. Tapi kalau kalian nggak mau bayar kuota ya bisa aja cari wifi gratis yang mungkin di UGM ini banyak guys. Oke, stay tune terus. I'll see you soon on another video di kampus komen. Insya Allah kita akan ada kesempatan untuk gerbek ataupun kampusnya di kampus tersebut. Oke, I'm Irfan Syauqi, and tadi ada kawan-kawan seperti Yoga dan Mas Suri. I'll see you soon on another chances. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun.